A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Wajadtuha, aku menemuinya, wa qaumaha, beserta kaumnya. Wawunya bukan atof, bukan arti dan, tapi juga. Dan kaumnya, ailaqaituhum, saya menemui mereka, sudah survei langsung, bukan katanya, nggak ngelihat di medsos, nggak lihat YouTube-nya, tapi ini burung kan, beritanya akurat, beritanya benar. Dulu kita mungkin pernah mendengar kalau burung itu salah satunya difungsikan untuk ngirim surat, untuk kirim berita kepada seseorang di daerah yang jauh. Ini burung hudhud diberitakan dalam Al-Quran, dan maha benar Allah dalam firman ini, pasti itu benar dan itu pasti terjadi. Hanya saja kita tidak pernah bisa menggali apa yang bisa digali oleh burung itu. Dia mengatakan di Sabah itu, di Yaman, kalau versi Al-Quran, versi mufassir itu, Sabah itu Yaman. Ada seorang perempuan yang berkuasa, dan di sana aku dapati mereka itu yasjuduna lisyamsi. Mereka menyembah, sujud. Sujud itu istilah yang banyak digunakan dalam Al-Quran. Malaikat sujud, satu kaum sujud. Kita sendiri punya istilah sujud. Dan ketika kita membaca kata sujud, seakan-akan orang lain yang sujud itu, atau bahasa yang diungkapkan dengan kata sujud itu sama seperti yang kita lakukan, bentuk sujudnya. Misalnya orang Islam itu melakukan sujud, yang disujudkan adalah 7 anggota, sab'atu a'dha'is sujud, 7 anggota sujud: kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Itu 7 anggota sujud. Itu 7 anggota sujud yang dilakukan oleh orang Islam. Kalau dulu Allah perintahkan malaikat bersujud, apakah sujudnya seperti itu? Maka tafsirnya mengatakan tidak seperti yang orang Islam melakukan sujud. Maka dimaknai sujudnya malaikat waktu itu adalah mengakui bahwa manusia atau Adam yang dicipta oleh Allah itu lebih baik dari dirinya. Bentuk pengakuan itu adalah sujudnya malaikat. Jadi malaikat tidak menundukkan diri di hadapan Adam secara keseluruhan, tapi seluruh malaikat itu mengakui Nabi Adam itu makhluk Allah yang terbaik. Jadi malaikat kalah, ya, mengakui kalah, itu sujud. Kemudian bangsa ini adalah bangsa yang yasjuduna lisyamsi, bangsa yang bersujud kepada matahari. Apakah itu maknanya dia juga bersujud seperti kita bersujud? Maka maknanya adalah mereka memiliki keyakinan yang berlebih-lebihan tentang matahari. Tentang matahari adalah penentu segala-galanya. Bertuhankan matahari. Jadi ketundukan mereka tentang ideologi matahari itu sudah berlebih-lebihan. Bagi orang yang faham, orang yang tahu di betapa lemahnya manusia ketika harus mencari Tuhan, betapa tidak berdayanya manusia itu mentok untuk mencari Tuhan. Tetapi berketuhanan atau pengen mencari Tuhan, butuh kepada Tuhan, itu naluri alami. Jadi semua orang yang terlahir, jadi kalau bahasa hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya itulah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Manusia itu Allah ciptakan dengan fitrah berketuhanan. Pasti mencari
siapa yang mencipta saya, kok saya bisa melakukan seperti ini kekuatan dari mana? Manusia akan mencari itu. Dan manusia tidak akan pernah ketemu ketika dia mencari, maka ada yang ketemu. Manusia ada yang merasa menemu Tuhan, bertemu, oh ini loh Tuhan. Maka di antara mereka yang merasa nemu Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah matahari. Ada yang merasa nemu Tuhan dan Tuhan itu adalah pohon. Ada yang merasa nemu Tuhan dan ternyata Tuhan itu adalah manusia. Ternyata Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah, dan bermacam-macam. Itu bentuk-bentuk pencarian manusia terhadap Tuhan, dan Allah menyebut itu bentuk ketersesatan. Karena setelah dipikir, tidak mungkin kalau dia Tuhan, pasti akan ketemu celah bahwa masa matahari itu Tuhan. Ketika kita sekarang belajar, kemarin kita sampaikan, kita nganggep mungkin di antara sekian benda planet yang kita lihat dari sini, matahari itulah yang paling besar. Tetapi kita sadar dan kita paham bahwa kita ini adalah bagian kecil. Bumi yang kita tempati ini bagian kecil dari benda langit yang ada, dan kita itu ada dalam satu galaksi tata surya kita. Galaksi kita itu salah satu saja di antara jutaan mungkin miliaran galaksi. Kalau begitu matahari itu menjadi banyak jumlahnya. Lalu kok itu disembah? Nabi Ibrahim ketika itu mengatakan pantas dia dianggap jadi Tuhan. Tetapi kata Nabi Ibrahim, bukankah dia ada yang menciptakan? Maka penciptanya lah yang pantas jadi Tuhan. Untuk mengatakan bahwa yang pantas jadi Tuhan itu adalah penciptanya, itu butuh logika. Dan logika itu, pelajaran semacam itu hanya diajarkan oleh para nabi. Para nabi itu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan cintanya Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi Allah tahu manusia itu akan mencari Tuhan. Lalu Allah utus para nabi, wahai para nabi, sampaikan kepada manusia yang mencari Tuhan itu bahwa akulah Tuhan itu. Semua yang menciptakan aku. Mereka lahir, aku yang melahirkan. Sampai mereka nanti mati, aku juga yang mematikan. Dan bumi ini akan terus ada dengan kehidupan yang aku pergilirkan. Itu aku yang ngatur semua. Para nabi menyampaikan itu dan manusia percaya. Akhirnya manusia bertemu dengan Tuhan yang benar. Nah, kalau manusia ngikuti nabinya, maka dia akan ketemu jalan menuju Allah. Tetapi ketika dia menggunakan akalnya, dia akan ketemu Tuhan. Karena kata Tuhan itu kalau diulang-ulang jadinya hantu juga. Akan ketemu Tuhan yang bukan Allah. Nah, ketika mereka merasa bertemu dengan Tuhan yang salah, Tuhan yang bukan Allah, lalu dia yakini, bahkan dia fanatiknya luar biasa. Salah, itu nggak masuk akal, dan itu bukan jalan yang benar. Tetapi kenapa diikuti oleh orang begitu banyak? Dan begitu banyak orang yang rela berjuang untuk Tuhan itu, yang seakan-akan itu sebuah kebenaran. Maka Allah berfirman di ayat ini, mereka yang menyembah Tuhan min dunillah, yang bukan Allah itu, wa zayyana lahumus syaiton. Yang jadi masalah adalah ketika setan telah mempengaruhi pola pikir mereka untuk menjadikan salah, untuk menjadikan keburukan itu seakan-akan menjadi sebuah kebaikan karena dihiasi. Setan itu menghiasi. Contoh gampang itu begini. Kita tahu bahwa orang bermain bola itu lucu. Kenapa bola yang terbuat dari kulit itu diperebutkan oleh 11 orang dan pemainnya itu dijadikan pahlawan, dianggap hebat, dijadikan idola. Kalau dia main, jadi ada negara-negara besar yang sampai mereka menyebut agamanya adalah bola. Bola itu seakan-akan menjadi sebuah agama. Itu dinalar pakai cara apapun, lucu gitu, nggak masuk akal. Kok ada orang yang begitu pinter, ada orang yang begitu bernalar, begitu berpendidikan, mau-maunya ditipu oleh sebuah permainan, dan dia nonton sampai habis,
Kalau kalah dia jantungnya kumat. Dan kalau dia bela itu rela bertengkar, bahkan rela mati. Kalau dia tahu bahwa bolanya itu akan main di sebuah tempat yang jauh, dia ngumpulin uang untuk beli tiket. Dan dia lakukan semua itu. Ini namanya wazayyana lahumus syaiton. Dan setan itu telah menghiasi, kata-kata telah menghiasi itu berarti kata benda awalnya adalah buruk. Sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang sangat bertentangan dengan akal sehat. Tetapi karena dihiasi, ditutup, lubang-lubangnya nggak kelihatan, yang menjijikkan itu tidak ditampakkan, lalu yang ditampakkan adalah sinar-sinar, seakan-akan keindahan-keindahan. Maka keindahan-keindahan buatan ini adalah keindahan-keindahan buatan yang dipermainkan oleh setan. Kalau kita ambil contoh seperti bola tadi, kita bisa melihat sendiri bagaimana cara setan menghiasi sebuah permainan yang sampai anak-anak saja, anak kecil itu kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi pemain bola. Saya tanya pada anak TPQ ketika saya ngajar waktu itu, hampir semua anak itu pengennya jadi pemain bola. Kalimat yang benar, informasi yang meyakinkan itu dari Al-Quran. Kenapa kok nggak ada yang ikut? Sedangkan informasi yang keliru dan menyesatkan dan tidak akan membawa kebahagiaan apapun, baik di dunia maupun nanti di akhirat, kenapa kok diikuti oleh orang begitu banyak? Maka ayat ini sesungguhnya bukan untuk mencela orang yang mengikuti sesuatu yang salah. Tetapi ketika ayat ini kita yang membaca, maka ayat ini menjadi petunjuk. Artinya, apa yang selalu kita lakukan sehari-hari itu sudah kita yakini. Dalam bahasa tadi, sudah kita persaksikan. Kita sudah betul-betul bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jadi, jangan sampai kita masih memiliki kesaksian lain. Bahwa Tuhan itu adalah uang, bahwa Tuhan itu adalah istri, bahwa Tuhan itu adalah keluarga, bahwa Tuhan itu adalah pengaruh, bahwa Tuhan itu adalah pangkat, dan itu telah mempermainkan hidup kita karena semua itu telah berhias. Jadi pangkat itu kalau dibuka itu buruk gitu. Tetapi karena dihiasi oleh setan, itu orang itu ngejar seakan-akan itu indah banget, padahal itu nggak indah. Nah, keindahan yang sebenarnya yang tidak dipoles itu adalah apa yang Allah ajarkan kepada para nabi, yang Allah ungkapkan dalam kitab suci. Jadi seluruh kitab suci yang Allah turunkan itu mengajarkan tentang keindahan. Tetapi karena setan itu Allah ciptakan juga untuk menggoda manusia, maka setan itu menghasilkan keindahan-keindahan di mata manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak indah, sesungguhnya menjijikkan. Akibatnya apa? Muncul fanatisme. Ketika fanatisme yang tidak dilandasi dengan kebenaran, yang menutup otak, ya, menutup jalan berpikir yang benar, menutup keyakinan kepada apa yang harus diyakini, maka itulah yang disebut dengan perhiasan atau sesuatu yang dihiasi oleh setan. Allah menyebutkan ciri-ciri sesuatu yang dihiasi setan itu adalah fasaddahum anis sabil. Fasaddahum, maka yang dihiasi itu akan menutup mereka, akan menghalang-halangi mereka anis sabili, dari jalan yang lurus, dari jalan untuk nyampe kepada Allah, nyampe kepada yang sebenarnya. Ini tidak hanya untuk agamanya Bilqis, bahkan kita perlu juga mengoreksi agama yang sekarang kita jalani ini. Apakah agama yang sekarang kita jalani ini menghalangi kita kepada Allah apa enggak? Karena jangan-jangan kita merasa melakukan sesuatu, misalnya orang itu beranggapan berislam itu adalah di masjid terus nggak keluar-keluar dengan pakaian yang apa bahasa Jawanya berukut gitu,
Jadi pakai surban, pakai tasbih, pakai ini. Dan itu lalu dia menyebut itulah agama. Lalu pikiran semacam itu dihiasi oleh setan, seakan-akan yang lain itu salah. Sehingga di dunia luar masjid itu nggak ada bimbingan, nggak ada Islam itu. Orang berdagang tidak secara Islam, orang naik kendaraan tidak secara Islam, orang menikah tidak secara Islam, orang bergaul tidak secara Islam. Karena Islam itu hanya ada di masjid dan bentuk Islam itu adalah pakaiannya. Kalau itu menjadi sebuah fanatisme, hati-hati, jangan-jangan itu adalah zayyana lahumus syaiton. Walaupun bentuknya seakan-akan itu bentuk agama. Jadi kenapa Bilqis menyembah sesuatu yang salah dan dia yakin betul bahwa itu betul, itu baik, ini benar, ini kebaikan yang harus dipertahankan. Karena setan terus melakukan itu. Sampai kapan? Sampai nanti Nabi Sulaiman membuka cakrawala, mengajarkan kepada mereka pola pikir. Sampai nanti mereka menyadari yang kalian sembah itu loh keliru. Seharusnya kalian menyembah yang mencipta, bukan menyembah yang dicipta. Lah, untuk bisa ketemu itu harus atau butuh kekuatan besar ya, butuh penghantar, butuh petunjuk. Nah, orang-orang yang terus-menerus tidak mengevaluasi dirinya, tidak mengembalikan hidupnya kepada, kalau kita dengan Al-Quran, dengan wahyu, dengan mengembalikan kepada nabinya, maka kita ada peluang besar untuk fasaddahum anis sabil. Kita terlalu nyaman dengan apa yang kita kerjakan dan ternyata dikhawatirkan itu menutup kita dari jalan menuju kepada Allah, aisabilil huda, menuju kepada jalan yang mengantarkan petunjuk, fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak pernah mendapatkan petunjuk. Mereka sudah merasa berbuat baik dan ternyata kan hidup kita kan cuma sebentar, beberapa puluh tahun, orang dulu mungkinlah beberapa ratus tahun, tetapi hidup itu bukan hanya segitu, sangat panjang. Dan ternyata di kehidupan yang panjang itu dia tidak ketemu apa-apa, karena ketika diberi kesempatan untuk berbekal di dalam hidup yang panjang itu, kita telah berbekal dengan bekal-bekal yang salah. Fahum la yahtadun, maka mereka tidak pernah mendapatkan petunjuk. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat 24 ini? Yang pertama, kita harus yakin bahwa yang kita sembah itu Allah, bukan ciptaannya. Jangan menggantungkan sesuatu, dan itu memang kelihatan masih abstrak sekali, dengan sesuatu yang masih bersifat makhluk. Jadi pangkat, nama, harta dan lain sebagainya itu masih bersifat makhluk. Yang kedua, kita harus mengusir bentuk-bentuk keindahan yang dibangun oleh setan dengan cara terus mengembangkan logika, cara berpikir yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwa yang maha indah itu adalah Allah, yang maha membalas itu adalah Allah, dan seterusnya. Allah itu harus terus diulang-ulang dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus terus menuju kepada jalan Allah agar kita bersama-sama mendapatkan petunjuk. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat 25 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kita disehatkan jasmani rohani, dan terus diberikan kekuatan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah